Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ines Almira Sinta. Eh, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai gelombang mekanik, di mana eh, sesuai dengan perencanaan pembelajaran saya kemarin, yaitu yang terakhir adalah penjelasan mengenai sifat-sifat gelombang mekanik. Nah, sebelumnya mari kita review dulu apa aja yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu kita udah belajar pengertian gelombang. Gelombang adalah eh, getaran yang bergerak tanpa diikuti oleh perpindahan mediumnya. Lalu gelombang menurut arah rambatnya dibagi menjadi dua, yaitu transversal dan longitudinal. Di transversal kita menemui apa aja yuk? Ada bukit, ada lembah, ada puncak, ada dasar, ada simpul. Lalu di longitudinal kita menemui ada rapatan dan renggangan. Lalu besaran-besaran di gelombang ada amplitudo, ada frekuensi, ada periode, ada cepat lambat, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat gelombang. Saya akan menunjukkan kasus-kasus yang bisa menjadi refleksi untuk kalian berpikir, oh iya ya sebenarnya, oh iya ya ini ternyata peristiwa gelombang gitu. Yang pertama, ada gambar ini. Coba kalian lihat di danaunya. Ternyata permukaan air di danau ini juga bisa melukiskan atau menggambarkan sama persis dengan apa yang diterima dia di sekitarnya gitu. Kalau di sini ada pemandangan gunung sama hutan. Ternyata hutan sama gunungnya ini digambarkan persis seperti sebenarnya. Nah, peristiwa apa ini? Ada yang bisa jawab? Oke. Selanjutnya adalah peristiwa saat kalian punya air di dalam gelas, terus di dalam gelas itu juga ada pensil atau ada sendok. Nah, kok tiba-tiba kayak kalau kita lihat dari samping, pensilnya kelihatan patah ya? Apa benar pensil itu patah atau cuma ilusi mata kita? Nah, nanti kita akan bahas. Lalu, perhatikan gelombang-gelombang yang terjadi di sekitar dua mainan bebek ini. Kalau kita jatuhin atau membuat riak di air, tapi cuma satu riak, nah itu kan bentuk gelombangnya itu cuma lingkaran gitu ya, lingkaran dan membesar dan merambat ke semua arah gitu. Tapi ternyata ini kalau ada dua riak di tempat yang berdekatan, ternyata pola-polanya seperti ini. Nah, ini peristiwa apa? Terus ada lagi kalau kalian eh, di kalau kalian lagi mau berenang gitu, terus melihat ke dalam kolam renang, dasar kolamnya itu kelihatan dangkal. Nah, kok bisa ya kayak gitu? Padahal sebenarnya nggak dangkal, itu sebenarnya juga eh, dalam juga kolam renangnya, tapi kok bisa kelihatan dangkal? Nah, perlu kalian ketahui ada 4 sifat dasar gelombang. Yang pertama akan kita bahas yaitu pemantulan gelombang atau refleksi. Nah, pemantulan gelombang itu apa sih? Pemantulan adalah peristiwa perubahan arah rambat gelombang ketika mengenai bidang. Uh, sudah saya katakan kan di pertemuan sebelumnya bahwa cahaya adalah salah satu contoh dari gelombang, lebih tepatnya gelombang elektromagnetik yang nggak memerlukan medium untuk dia merambat. Nah, saat gelombang cahaya itu mengenai suatu bidang atau suatu eh, bidang pantul dan sebagainya, gelombang cahaya itu akan
dipantulkan ke arah medium asal. Seperti yang sudah digambarkan pada skema di kiri bawah ini, yaitu ketika ada gelombang cahaya datang, otomatis akan dipantulkan ke arah medium yang sama, dengan sinar datangnya itu tadi. Dan sudut antara sinar datang dan garis normal itu besarnya sama dengan besar sudut pantul dan garis normal. Nah, adapun hukum pemantulan gelombang yaitu yang pertama, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal atau N terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang gelombang atau I sama dengan sudut pantul gelombang atau R. Seperti itu. Lalu, yang kedua adalah pembiasan gelombang. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat gelombang. Pembiasan ini terjadi ketika gelombang merambat dari dua medium yang berbeda kerapatannya. Ketika yang memenuhi hukum pembiasan itu tadi, ketika gelombang datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal, atau bisa disebut ketika sudut bias lebih kecil daripada sudut datang, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, ketika gelombang datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, gelombang akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Dengan kata lain, ketika sudut bias lebih besar daripada sudut datang, gelombang akan dibelokkan menjauhi garis normal. Di mana gelombang datang, gelombang bias, dan garis normal ini berpotongan pada satu bidang datar. Persamaan umum dari pembiasan yaitu N sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, ini adalah skema dari proses pembiasan gelombang. Yang di gambar A ini itu ada dua medium yang berbeda. Kan tadi disebutkan bahwa pembiasan adalah ketika gelombang melalui dua medium yang berbeda kerapatan. Nah, medium yang pertama ini ada udara, yang kedua ini ada air. Tentu saja kedua medium ini memiliki kerapatan yang berbeda, di mana udara memiliki kerapatan yang lebih renggang daripada medium air. Ketika sinar datang dari medium udara menuju medium air, gelombang akan dibelokkan mendekati garis normal, di mana sudut I akan lebih besar daripada sudut R. Kebalikan dari peristiwa A, yaitu jika gelombang datang dari air akan dibelokkan menjauhi garis normal, karena kerapatan air itu lebih rapat dibanding dengan kerapatan udara. Nah, contoh lain dari pembiasan itu apa sih? Nah, contoh dari pembiasan yang kita temui adalah fata morgana. Fata morgana, ada yang tahu nggak fata morgana itu apa? Nah, itu kalian pernah nggak sih kalau siang-siang panas-panas jalan naik motor atau mobil, terus kalian melihat jalan yang jauh banget dari tempat kalian sekarang. Nah, itu di jalan yang jauh itu seolah-olah itu ada air, ada genangan air di situ. Ketika kita sudah mendekati posisi tersebut, ternyata kering, ternyata nggak ada air sama sekali. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pembiasan cahayanya, yaitu sifat gelombang yang ketiga, yaitu pelenturan atau difraksi gelombang.
Difraksi gelombang adalah penyebaran atau pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang. Jadi, gelombang tersebut melewati penghalang. Salah satu contohnya yaitu celah sempit. Celah sempit ini, kalau kita lihat di skema proses difraksinya, kalau ada gelombang yang awalnya itu datar-datar aja atau memiliki garis gelombangnya itu lurus-lurus gitu ya. Kalau dia melewati celah sempit, setelah melewati celah sempit itu dia akan membentuk atau melukiskan gelombang yang akhirnya melengkung atau gelombang tersebut bisa dikatakan gelombang tersebut mengalami pelenturan. Gejala difraksi ini terjadi akibat dari gelombang yang terdistorsi oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang gelombang dari gelombang datang. Bisa dikatakan bahwa setelah melewati celah sempit ini, gelombang memiliki pusat gelombang baru. Nah, contoh dari proses peristiwa difraksi ini yaitu ketika gelombang laut itu melewati suatu celah sempit dari karang-karang. Nah, di sini ada gambarnya juga bahwa awalnya gelombang itu lurus-lurus saja atau saat mengenai penghalang yaitu karangnya ini yang sempit, itu dia akan menghasilkan lengkungan-lengkungan gelombang baru. Nah, seperti itu. Sifat gelombang selanjutnya yaitu interferensi atau perpaduan. Interferensi perpaduan itu berarti kan dari kata perpaduan aja mungkin kita udah tahu ya kalau nggak mungkin cuma satu gelombang ya berarti memungkinkan bahwa ada dua atau lebih gelombang. Perpaduan dari dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Interferensi ini dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi ini memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Ketika dua gelombang ini memiliki fase yang sama, yaitu mereka akan saling menguatkan atau bisa dikatakan interferensi konstruktif. Jadi mereka sama-sama membangun gitu ya, sama-sama membangun gelombang baru. Di skema ini diketahui bahwa gelombang pertama dan gelombang kedua akan menghasilkan gelombang yang lebih besar. Nah, ketika interferensi destruktif itu memiliki beda fase yang berbeda, di mana gelombang satu kita ketahui yaitu yang pertama gunung lembah, yang kedua yaitu lembah gunung. Dua gelombang ini ketika berpadu, mereka akan sama-sama melemahkan atau menghilangkan gitu ya, saling menghilangkan. Akhirnya akhirnya menghilangkan gitu, menghasilkan gelombang yang kecil atau saling menghilangkan gitu. Nah, itu tadi sifat-sifat dari gelombang. Kesimpulan dari sebab ini bisa kita tarik yaitu yang pertama, pemantulan. Pemantulan tadi adalah ketika sebuah gelombang mengenai suatu bidang akan dipantulkan sebesar sudut datangnya. Lalu pembiasan adalah peristiwa pembelokan gelombang yang melalui dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Lalu difraksi gelombang adalah pembelokan atau pelengkungan, bisa juga pelenturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit, di mana celah sempit ini akan berperan menjadi sumber gelombang baru yang berupa titik. Nah, yang terakhir adalah interferensi atau peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium, di mana interferensi ini ada yang konstruktif, ada yang destruktif.
Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.